Dunia fauna memiliki jutaan spesies, mulai dari yang sering kita temui sehari-hari hingga yang berada di luar bayangan kita. Terkadang beberapa di antaranya mirip dengan hewan-hewan hayalan yang kerap kita jumpai dalam film fantasi. Namun, apakah yang kamu lihat ini benar-benar nyata atau hanya rekayasa teknologi? Berikut hewan populer telah menyajikan fakta di balik hewan aneh yang mungkin baru pertama kali kamu lihat. Kita mulai dengan sebuah foto yang beredar di dunia maya. Seekor kelinci dengan tanduk rusa di kepalanya. Bisa jadi apa yang tampak pada gambar adalah hibrida antara kelinci dan kijang. Kita mungkin mengenal tigon, persilangan harimau jantan dengan singa betina. Tapi antara harimau dengan singa masih merupakan satu genus Panthera. Jadi masih memungkinkan menghasilkan hewan hibrida. Tapi apakah hal ini juga berlaku pada hewan yang beda genus? Seperti pada kasus kelinci tadi. Mari kita buktikan. Di Amerika Barat, kelinci ini dikenal dengan jackalope yang juga merupakan ikon budaya di sana. Jackalope merupakan kelinci bertanduk rusa yang dipercaya sebagai salah satu makhluk paling langka di dunia. Kabarnya, jackalope juga merupakan hewan pemalu, kecuali saat sengaja didekati. Menurut Michael Brand, seorang profesor sastra dan lingkungan di University of Nevada, bisa jadi ada kelinci yang memiliki tanduk. Namun dalam penjelasannya, hal tersebut bisa terjadi jika seekor kelinci atau hewan lainnya terserang virus papiloma. Virus ini akan menyebabkan pertumbuhan tumor jinak dari wajah atau kepalanya yang kadang-kadang menyerupai tanduk. Hanya saja apa yang terjadi pada kasus jackalope ini tidak benar-benar ada dan dinyatakan sebagai makhluk mitos belaka alias hoax. Baik, bagaimana dengan hewan yang satu ini? Warnanya hitam mengkilap dan memiliki ukuran sekitar 15 cm. Hewan ini dikenal dengan serangga tongkat atau lobster pohon dari Pulau Lord Howe di Australia. Yang jadi masalah, pada tahun 1930-an, serangga ini dinyatakan punah saat sebuah kapal karam di perairan dekat Pulau Lord Howe. Selain awak kabin, kapal itu juga mengangkut segerombolan tikus yang dengan cepat menginvasi pulau tersebut. Dengan tidak adanya mamalia besar yang memangsa tikus, populasi hewan pengerat ini pun meledak sehingga menyebabkan kepunahan serangga, lobster pohon, dan 5 spesies burung. Jadi, apakah penemuan serangga ini adalah fakta? Mengutip dari laman National Geographic, 30 tahun berselang sekelompok pemanjat tebing menemukan sisa-sisa serangga yang diduga kuat merupakan lobster pohon di piramida Bol, sisa erosi gunung berapi dan kaldera yang berjarak sekitar 23 meter dari Pulau Lord Howe. Namun, identitas serangga yang ditemukan sempat menjadi topik perdebatan. Setelah pengurutan terhadap spesimen di museum maupun penangkaran, hewan ini dinyatakan sebagai spesies yang sama. Hasil studi ini kemudian diterbitkan dalam jurnal Current Biology. Kabar tentang hidupnya serangga tongkat ini adalah fakta. Meski serangga tongkat asal Pulau Lord Howe ini ternyata belum punah, mereka tetap berstatus kritis. Beralih pada penemuan lainnya, sebuah video memperlihatkan hewan yang mirip dengan seekor serangga dengan ukuran yang sangat besar. Beberapa menganggapnya sebagai kutu laut raksasa, tapi ada juga yang mengklaim ini kutu kayu berukuran raksasa. Memang, secara ukuran mirip dengan kutu laut raksasa, tapi bentuk wajahnya tidak terlihat sama persis. Ternyata, serangga raksasa ini bukanlah sungguhan, melainkan hanyalah sebuah replika robot yang dirancang oleh Mike Elizalde, seorang seniman efek spectral motion, bersama timnya dari sebuah studio yang didirikan pada tahun 1994, yang awalnya dibuat untuk memasarkan patung asli karya Elizalde. Kini para seniman efek spectral motion telah mengerjakan berbagai proyek, seperti dalam film Hellboy dan Fantastic Four, juga Blade Trinity. Satu hal yang pasti, kutu raksasa ini tidaklah nyata, alias hoax. Pembahasan kita lainnya adalah sebuah foto yang memperlihatkan seorang nelayan memegang seekor ikan raksasa yang bentuknya sangat menyeramkan. Lihat saja tampilan ikan ini, ditandai dengan gigi yang besar seperti gigi taring. Menurut kamu, ikan jenis apakah ini? Beberapa spekulasi, ikan ini adalah Atlantic Wolfish atau ikan serigala yang berubah bentuk karena terkena radiasi nuklir.
Jika benar ini adalah ikan wolfish, ukuran yang terlihat pada gambar tidaklah lazim. Normalnya, wolfish bisa tumbuh sepanjang 112 cm dan memiliki berat 15 kg. Namun, ikan yang ditangkap nelayan ini panjangnya nyaris 2 meter. Kepala makhluk ini sungguh besar, sekitar 1/5 dari panjang tubuhnya. Saat menganga, mulutnya sangat lebar, yang cukup besar untuk menelan anak kecil. Dikutip dari liputan6.com, ikan ini memang wolfish dengan ukuran raksasa yang ditangkap oleh seorang nelayan bernama Hirasaka Hiroshi di perairan Hokkaido dekat perbatasan Rusia. Sayangnya, ikan menyeramkan ini terancam hampir punah. Meski tidak memiliki penampilan menarik, Atlantic wolfish adalah makhluk luar biasa yang memiliki peran penting di dalam ekosistem laut dalam. Keberadaan Atlantic wolfish semakin terancam oleh pukat kapal yang secara tidak sengaja mengambilnya sebagai tangkapan mereka. Namun, klaim tentang wolfish ini terkena radiasi belum bisa dibuktikan kebenarannya dan masih sebatas berita hoax. Apa yang kamu bayangkan melihat gambar ini? Mungkin kamu akan membayangkan seekor naga. Ini karena bentuknya yang sangat mirip dengan seekor naga. Banyak yang beranggapan kalau ini adalah bayi dari seekor naga. Tapi apakah naga benar-benar ada dalam kehidupan nyata? Sampai saat ini, naga termasuk dalam makhluk mitos di mana keberadaannya hanya diperkuat dengan cerita atau kesaksian yang dikisahkan secara turun-temurun. Bagi sains, naga hanya sebatas sebuah konsep naratif yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu. Kisah-kisah naratif tersebut diceritakan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Apa yang tampak pada gambar di awal tadi adalah kadal armadillo. Disebut sebagai kadal armadillo karena kemampuannya menggulung diri sehingga menyerupai bentuk bola untuk melindungi diri. Kadal ini memiliki ciri khas berupa tubuh yang dilapisi oleh ruas-ruas, yang setiap ruas terdapat lapisan sisik-sisik besar yang keras dan tersebar di pesisir barat Afrika Selatan. Kadal armadillo sering dijadikan hewan peliharaan karena fisiknya yang mirip bayi naga, juga mudah untuk dirawat. Walau begitu, kadal armadillo sebenarnya termasuk hewan yang ilegal untuk diekspor dari tempat asalnya, yakni Afrika. Jadi klaim hewan ini sebagai bayi naga adalah hoax. Demikian cek fakta kita dengan mengutip dari berbagai sumber. Meski dibuat seakurat mungkin, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan informasi. Jadi tidak mesti dijadikan sebagai rujukan pasti.